warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirati wa tanashadu sallallahu alaihi wasallam Husanillah Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Husanillah Al-Qulah Sunnah Husanillah Ba'na Umatina wa Jatina Husanillah Mahatina Al-Qasqiya Malang Asadiyu dalam izin wali baitihim Lillahi ta'ala lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 33. Bab tentang birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Birrul walidain wa tahdhiru lan menjauhkan diri minah hukuki saking berani pada orang tua. Kala ngendika sapa Allah taala wa qada lan telah menetapkan sapa rabbuka pangeranmu ala tak budu ento ora nyembah sapa sira ila iyahu kecuali pada Allah. Wa bil walidaini lan lawan kedua orang tua ihsanan untuk berbuat baik. Ini ayat apa ini? Tidak tercatat ayatnya, nanti bisa dicek. Ketentuan Allah ada dua terkait dengan ayat ini. Yang dalam ayat ini disebutkan satu, agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah SWT. Itu satu, ibadahnya khusus pada Allah, tidak boleh nyembah yang lain karena itu berarti syirik. Kedua, ketentuan Allah adalah wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Seterusnya, imayablughunna, ketika telah sampai indaka di sisimu al-kibara ing waktu ing kondisi sepuh sapa ahaduhuma salah satu dari kedua orang tua au kilahuma atau keduanya fala takul mongko do ngucap sapa sira lahuma pada walidain ufin ing lafat ufin. Ketika orang tua kita nanti sudah mencapai umur yang sepuh, maka pesan Al-Quran wala takul lahuma ufin, jangan pernah membentak orang tua. Kadang orang sepuh itu kan ada problem satu, pendengarannya yang enggak seperti saat muda, sehingga kemudian agak lamban, dijak ngomong, ketika kita matur orang tua enggak begitu dengar, komunikasinya enggak mudah. Nah, kita yang muda kadang enggak sabar, kemudian membentak orang tua. Atau yang kedua, psikologis orang tua itu kan balik dari anak kecil, ya kan? Kadang anak kemudian nggak sabar ngeladeni wong tua. Ketika Anda nanti dewasa, orang tua kita jadi sepuh, biasanya orang sepuh malah koyok anak cilik. Ladenannya kuangel banget, macem-macem lah. Anak kecil itu imut, nah wong tua kan nggak imut. Kemudian anaknya nggak sabar, itu yang problemnya. Karena itulah Al-Quran sejak awal mengingatkan, ketika orang tua kita kibar, wis sepuh, maka wala takul lahuma ufin. Maka jangan pernah membentak orang tua. Wala tanharuma. Dan jangan pernah, wala takul lahuma ufin itu jangan berkata, iki wong tua ngeribeti. Ya, kita lupa. Kita dulu jauh ngeribeti. Wala tanharulan, jangan membentak sapa sira huma ing orang tua. Wakul lan ngucap sapa sira huma ing kedua orang tua kaulan karima, ing ucapan yang baik, karim. Pesannya Al-Quran, satu, ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik pada kedua orang tua. Berbuat baik itu masih ditegesi lagi oleh Al-Quran, lebih dispesifik. Nanti khususnya apalagi kalau orang tua sudah sepuh, itu kita diajarkan untuk bersikap baik pada orang tua. Satu, tidak boleh berkata kedua, tidak boleh membentak. Itu dari sisi ucapan. Quran masih mengajarkan wakul lahuma kaulan karima. Kalau ngomong ke orang tua, pakailah ucapan yang baik. Itu dari sisi verbal ucapan. Dari sisi sikap perilaku, kita masih diajarkan lagi wahfid lan merendahkan
sapa sira lahuma untuk orang tua janahadzulli ing sayap kerendahan minar rahmati saking rahmat. Coba Anda bisa lihat kalau kita baca tafsir ini di dalam misalnya tafsir tafsir Munir itu diajarkan begini. Al-Quran itu menggunakan kata janah. Janah itu sayap. Kalau kita bicara burung, sayap itu adalah organ tubuh yang paling penting untuk dia terbang, untuk dia mengembangkan karir. Nah, di depan orang tua, sayap yang penting tadi harus ditundukkan. Itu artinya keakuan kita, ketinggian derajat kita, itu harus dihilangkan, ditundukkan ketika kita itu di hadapan orang tua kita. Kan itu sering Ustaz yang saya sampaikan gini, Anda ini boleh jadi pejabat, Anda boleh jadi rektor, Anda boleh jadi struktur di kampus, itu di kampus, tapi di depan orang tua kita bukan pejabat. Gitu kan? Anda boleh jadi apapun kekayaan Anda, tapi di depan orang tua kita hanya seorang anak, bukan pejabat. Karena itu jangan pernah menempatkan orang tua itu seperti anak buah kita. Yang sering terjadi menempatkan istrinya kayak anak buah. Nah, ini bukan hanya istrinya, orang tuanya. Sehingga sering tidak jarang terjadi di masyarakat. Kalau anaknya kaya, kemudian orang tuanya digawa ning nggone anake disuruh ngerawat cucunya. Akhirnya kan orang tua kita jadi pembantu lagi. Orang tua kita itu sudah susah payah ngerawat kita. Begitu kita punya anak, orang tua kita ngomong putune maneh. Jadi akhirnya menjadi pembantu lagi. Bahwa orang tua kita itu akan hidup bersama kita, itu oke lah. Tapi jangan kemudian disuruh ngerawat cucu anak kita. Itu yang penting kita pahami. Itu perlakuan kita kepada orang tua kita. Yang sering terjadi, yang saya sering ingatkan, kalau kita itu ning sinetron. Nah, ning kenyataannya Anda bisa pikirkan kembali. Kita jarang tuh terjadi orang tuanya kita, anak-anaknya kaya, kemudian misalnya punya barang, misalnya kalau cara paling mudah, kita punya TV. TV kita mungkin sudah jadul. Kemudian anak kita pengen ganti baru. Begitu ganti baru, karena rumah kita sudah penuh, kadang kemudian anak kita nanya, "Mah, ini nanti TV yang lama dikemanakan?" Ya, dikirim ke mbah. Dikan mbah. Kemudian anaknya kita belikan baru. Cobalah, kita ngasih ibu kita ngasih orang tua kita barang bekas yang sudah kita nggak pakai. Kenapa kalau kita ingin membelikan TV ibu kita tidak belikan baru? Sering toh? Kita tuh ngasih orang tua itu yang sesuatu yang kemudian kita sendiri udah nggak pakai. Kenapa kita tidak belikan baru? Orang tua kita itu berusaha sekeras, sekuat tenaga untuk mengasih sesuatu pada kita yang terbaik. Sejak kita masih kecil sampai bahkan kita sudah menikah. Anda bisa lihat kakak Anda, keluarga kita yang sudah nikah, kadang kalau Ustadz sering mulai neng omah, neng ibu, padahal ibu tahu kita sudah nikah, sudah keluarga, artinya secara ekonomi bisa dianggap cukup. Cik, iki gak nggo beras le. Cik tawan nggo beras digowo nggih Bu. Iki lawuhe. Apa ae sing ning omah digawakne coba. Kita sudah nikah, kita sudah besar aja loh. Orang tua kita itu masih segitunya pedulinya pada kita. Nggak usah orang tua kita main ke rumah kita, apa yang kita bawakan ke orang tua kita? Kadang nganterin aja enggak, jemput ya enggak. Cobalah kita pikirkan relasi kita dengan orang tua kita. Karena itu di sini dikatakan wahfid lahuma janahadzulli. Sayap yang dipakai sebagai hal penting, organ penting untuk terbang, kalau kita bicara burung, itu harus diletakkan, direndahkan di hadapan orang tua. Artinya jabatan kita, posisi kita itu menjadi tidak ada artinya ketika kita pulang dan di hadapan ibu kita. Kita bukan pejabat, kita bukan dosen, kita bukan guru,
Kita pun bukan siapa-siapa. Di hadapan orang tua kita hanya anak beliau. Itu yang kita harus pahami. Karena itulah wahfid lahuma janahaduli minar rahmati saking rahmat. Itu satu sikap kita pada orang tua selain kata-kata, yang kata-kata itu tidak boleh nggak boleh bentak, dan sebaliknya harus berkata yang karimah. Maka sikap itu yang diajarkan Al-Quran adalah wahfid lahumadzulli, merendahkan jabatan apapun yang kita miliki di hadapan orang tua. Itu satu. Yang kedua, wakur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, mendoakan orang tua. Wakulan ngucap sapa sira rabbi irhamhuma, mugi melasi sapa tuan huma ing orang tua kama rabbayani, kaya oleh mendidik sapa orang tua ning kita saghiran waktu kecil. Jangan lupa salah satu sikap yang diajarkan Al-Quran untuk kita anak itu mendoakan orang tua. Anda belum jadi orang tua, tapi yang pasti kita adalah anak. Dan salah satu sikap anak adalah mendoakan orang tua. Kita mungkin sudah hormat pada orang tua, kita mungkin sudah membantu orang tua, tapi kadang dungan orang tua itu lali. Nah, coba kita pikirkan, kita setiap habis sholat doakan orang tua enggak? Kita habis sholat kirim Fatihah ke orang tua enggak? Ayat Al-Qur'annya jelas. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Doa kita terhadap orang tua itu harus kita lantunkan. Orang tua kemarin diajarkan untuk mendoakan anak juga diajarkan untuk mendoakan orang tua. Sehingga antara anak dengan orang tua itu menjadi sinkron dan dekat. Qad alimtu atau qad alimta anallaha astani Allah taala subhanahu wa taala iku qad balagha, sungguh telah sampai fi hadzal ayatin dalam iki ayat fil wasiati kelawan wasiat bihima kelan kedua orang tua haisu iftataha, dengan membuka sapa Allah ha ing wasiat bil amri kelan perintah bitauhidi kelawan bersikap berperilaku tauhid wa ibadati lan ibadah maring Allah taala. Anda bisa perhatikan perintah Allah tentang kita terhadap orang tua kita itu dikaitkan dengan perintah Allah untuk beribadah secara tauhid. Artinya hubungan kita kepada orang tua itu terkait hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, sikap ibadah kita kepada orang tua itu juga terkait dengan relasi kita kepada orang tua. Buka ayat Allah Ta'ala itu wa qadara buka ala ta'budu. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik pada orang tua, itu didahului dengan ayat wa qadara buka, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Summa safa'ahu, kemudian melengkapi sapa Allahu ing ini bil ihsani, kelawan berbuat baik bihima ilaihima maring kedua orang tua. Summa doyako, kemudian lebih memfokuskan sapa Allah al-amra ing perkara fi muraatihima ing dalam menjaga kedua orang tua hatta lam yurahis, sehingga tidak ada keringanan fi adna kalimatin ing dalam kalimat yang paling rendah sekalipun tasuhuma yang bisa menyakiti hati orang tua. Setelah ibadah pada Allah secara benar tauhid, Allah kemudian memastikan agar anak berbuat baik pada orang tua. Lebih dari itu, Allah kemudian lebih fokus untuk agar kewajiban anak menjaga orang tua. Karena itu kemarin kalau kita belajar fikih, kalau Anda kaya, orang tua kita kebetulan ekonomi pas-pasan, maka kita harus ngasih orang tua. Ngasih orang tua itu menjadi kewajiban anak terhadap orang tua ketika orang tua kita secara ekonomi pas-pasan. Nah, ketika kita ngasih pada orang tua, itu tidak boleh diambilkan dari zakat. Jadi misalnya Anda karena kaya, zakatnya pirang juta. Nggak boleh kemudian zakat ini kemudian, Mak, ini saya punya zakat 10 juta, ini tak kasihkan Mak. Nggak boleh. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Orang tua itu tanggungan kita, anak juga tanggungan kita.
Karena itu zakat tidak boleh diberikan anak dan kepada orang tua. Yang dulu pernah yang sering saya contohkan. Kalau zakat fitrah misalnya, ini ayah. Misalnya Ustaz jadi ayah, kemudian zakat fitrahnya 3 kilo. Nggak boleh kemudian dikasihkan ibu. Nah ini zakatnya ayah, kasihkan ibu. Ibu nanti dikasihkan Mas Adik. Nah, ke bawah, keluar adik Aski 3 kilo untuk 6 orang. Nggak boleh. Zakat harus diberikan orang lain yang bukan menjadi tanggungan kita. Nggak boleh karena menjadi tanggungan kita itu anak, istri menjadi tanggungan, maka zakat itu nggak boleh dikasihkan anak dan istri. Harus dikasihkan orang tua. Karena orang tua itu ada tanggungan anak, maka zakat anak nggak boleh diberikan orang tua. Harus diberikan orang lain. Apa yang harus kita berikan pada orang tua, itu tidak termasuk harta zakat. Harus dispesifik. Oh ini tanggungan orang tua, ini tanggungan saya, maka nggak bisa diambilkan dari zakatnya. Yo kalau ngasih, yo ngasih ke orang tua. Dan itu menjadi di luar zakat tadi. Karena beliaulah tanggungan kita. Ini difokuskan untuk menjaga sumadoyako bimoroatiha yang dalam menjaga kedua orang tua. Sehingga kemudian Al-Quran sama sekali tidak ngasih kesempatan pada kita sebagai anak untuk bahkan melakukan menyampaikan kalimat yang bisa menyakiti orang tua. Kata aja nggak boleh. Duk, tolong ibu ini. Kadang anak mungkin nggak ini. Anu loh mah. Kadang kan kita gitu kan. Masya Allah mah, ya Allah, subhanallah mah. Anak jenengan kulo sibuk banget mah. Walaupun subhanallah tapi nolak. Ketok ya api. Itu kan nggak benar. Kalau kita ngadepi orang tua, yuk lakukanlah dengan baik sehingga tidak ada kesempatan apapun bagi kita untuk melakukan sesuatu yang kata-kata bahkan yang bisa menyakiti orang tua. Wa ayadullah yang merendahkan diri, wa yadau lan ya merendahkan diri lahuma pada orang tua. Summa khotamaha kemudian menutup sapa Allah ha ing wasiat bil amri kelawan perintah biduai kelawan mendoakan lahuma maring orang tua. Akhir ayat ditutup dengan perintah agar kita jangan lupa sebagai anak mendoakan orang tua. Paling enggak maca Fatihah. Fatihah pada orang tuanya setiap habis sholat. Kalau kita jamaah, kita insya Allah setiap habis sholat, salah satu yang kita kirim doa adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita, bukan hanya kedua orang tua kita, bahkan mbah kita, mbah-mbah kita, guru-guru kita, gurunya guru kita, semua kita kirim Fatihah. Kalau kita lagi jamaah. Nah, kalau Anda nggak jamaah, nah, jangan lupa juga itu. Jangan kemudian, alhamdulillah lah gak jamaah, ini gak sama Fatihah. Enggak, karena itu adalah sikap dan perilaku kita terhadap orang tua kita. Paling enggak kalau di sini yang harus dilakukan oleh seorang Anda adalah mendoakan orang tua. Salah satu bentuk doa itu, salah satunya adalah membacakan Fatihah untuk beliau. Wong kita loh mangan tiap hari mangan uang yang itu dikirim uang saku oleh orang tua. Maksud kita sebagai terima kasih maca Fatihah untuk beliau aja enggak. Kok yo nemene. Gitu kan? Wa tarahumi alaihima. Iklam sak temene anal insana setene manusa iku idakana. Nalikane ana sapa insan itu firahimi dalam kandungan tu kabidu mongko kemudian membuat capek walidatahu ing ibuke, memberikan melipat gandakan walidatahu masakol hamali ing beratnya mengandung wal wad'i lan melahirkan. Nanti Anda yang sudah hamil, sudah melahirkan tahu betapa luar biasanya. Enak tau wong sing hamil itu gak entuk mambu nasi. Kan nanti kalau yang Anda jadi suami harus paham juga lah istrinya hamil. Enak sih gak doyan sego. Kalau dulu adiknya Ustadz yang di Nganjuk itu ketika hamil, mulai hamil pertama, bulan pertama sampai melahirkan itu gak doyan nasi. Mangane pohong.
Coba. Bau nasi itu muntah, tapi mangan puhung iso. Oh, itu luar biasa. Bukan ngirit, karena nggak mudah golek puhung. Gitu kan? Kan nggak mudah golek puhung. Ada lagi yang kemarin dulu ada temen di Jogja, istrinya itu nyidam. Suaminya jadi dosen yang kampus. Nah, delala istrinya di rumah itu ada bakul kerupuk lewat. Nah, dia nggak sempat beli. Begitu suaminya datang, sore-sore minta dibelikan kerupuk yang lewat tadi. Kok nangis-nangis. Itu ya apa ngono kuwi. Nek maneh sing pas wayahe hamil mabuk dengan bau suami. Begitu ketemu bau badan suami dia mutah-mutah. Kan nggak mudah toh hamil itu kan luar biasa dan itu kan nggak bisa disalahkan karena itu perubahan hormon toh. Nah, betapa beratnya. Ya ono sih sing hamil ku santai aja, mangane tambah akeh, ngebu, mangane akeh, turune nyaman ya ada. Enek sing seneng hamil, nek gak hamil pusing. Misalnya kan ada, yo itu kan kasus, tapi umumnya kan nggak mudah. Dulu misalnya ketika Ustaz sama ibu tuh silaturahmi ke seorang family, anaknya lahir ke-12 atau ke-13. Kemudian ini kok hamil terus, yo kula ini agak hamil pusing. Jadi jadi setiap hamil, setiap ini hamil, yo sekarang mula. Ada yang hobi hamil, yo silahkan. Tapi yang biasanya ketika hamil itu masakot hamil dan melahirkan. Dulu ketika nunggoni adik Aski lahir, asalnya diperkirakan lahir normal, tapi kemudian pada detik terakhir lahir, bukaan ke-10, itu adik Aski yang masih bayi itu malik. Yang asalnya murep jadi melumah, akhirnya kayak semetu. Akhirnya harus operasi coba. Operasi detik-detik terakhir yang kita ngantuk jam 11:30 malam. Itulah yang lain itu kan nggak terduga. Cobalah kemudian ketika kita diminta tanda tangan dokter bahwa ini akan operasi. Kita kan sudah nggak mikir nanti sukses atau tidak. Yang penting bagaimana bayi selamat dan ibunya selamat. Coba kayak gitu. Orang tua. Kadang anak lupa gitu. Betapa orang tua operasi itu kan sesar itu nggak begitu sakit katanya ibu-ibu. Tapi nanti setelah operasi itu sampai bertahun-tahun lorone cek kroso. Melahirkan yang normal lorone ketika proses, tapi setelah itu selesai. Tapi intinya kehamilan dan kelahiran kita diingatkan itu masakot. Sumaida watu adhu. Kemudian setelah melahirkan seorang ibu ing anak turadiuhu, kemudian menyusui sapa ibu ing anak. Kemudian harus menyusui yang selama berapa eksklusifnya? Eksklusif 6 bulan atau 2 tahun? Ini orang anak sing nyusui masalahnya. Eksklusif 6 bulan. Setelah itu kemudian nanti nyusui kesempurnaannya 2 tahun. Itu sudah ditambah dengan bubur dengan. Tapi kalau eksklusif 2 tahun juga nggak apa-apa. Kalau Anda punya anak kemudian saat ini anak saya nggak pernah saya kasih apapun, hanya ASI sampai 2 tahun juga apa-apa. Lah kuat. Biasanya 2 tahun kan gede banget toh. Kan untu. Masih di ASI eksklusif ya nggak apa-apa. Tapi biasanya di medis 6 bulan. Nyusui yang luar biasa. Waktu tohiruhu dan membersihkan, nyewoi minal ahbasin dari kotoran. Mulai dulu kita kalau Ustaz sama ibu itu di anak 1 pertama ikut ngontrak di Jogja sambil kuliah, itu luar biasa. Ibu kuliah di Pasca di UGM sama Ustadz ketika itu sudah selesai teori di S3. Kemudian ibu kuliah jadi pagi bareng berangkat ke UGM, ibu kuliah, Ustadz gendong Mas Adik di luar.
nanti 1 jam keluar ngemii. Untung kita jadi suami yang baik dan sabar. Kan gitu toh. Coba Anda bisa bayangkan, kita setiap pagi harus ke kampus, kemudian gendong Mas Adik, ibu harus kuliah. Itu sampai umur 8 bulan. Kemudian kita baru pindah ke sini. Betapa nggak mudahnya punya bayi yang kita aduh wong tua. Ya lah ya, Anda nikah kemudian melu maro tua kan gampang. Kayak nombae, ganti mangan yang baik. Iya gampang. Tapi kalau Anda kemudian sendiri jauh orang tua, kita harus masak sendiri, itu nggak mudah. Itulah tidak mudahnya orang tua. Wa tutahiruhu wa tutiruhu minal ahbasin. Wa tahammalahu. Kemudian nanggung sapa wong tua adahu ing sakite anak. Kalau anak sakit dan seterusnya. Wa tufidi wa tahdihi binasiha menggantikan binasiha kelan awak dhewe ibu hatta annaha iku tatakarobu, sehingga dia merasa berat biadnal karobihi, kelan lebih dari beratnya dirinya sendiri, lebih menanggung beratnya anak ila ayablugha, sampai tumeka sapa anak asyuddahu ing masa besar, ing bisa mandiri. Orang tua segitunya agar anak bisa mandiri. Padahal 2 tahun itu kan ngurung apa-apa. Kalau duwe doro, itu pirang dino kan iso semabur. Anak umur 2 tahun aja, umur 1 tahun kan lagi mulai melaku, lagi belajar. Iku lek doro wis entuk akeh. Generasinya kan wis akeh 2 tahun. Anak kecil urung iso apa-apa. Betapa luar biasanya pekerjaan orang tua. Ngemih itu kan biasanya tiap sejam. Kayak masih muda, masih kecil. Coba Anda bisa bayangkan setiap jam harus bangun untuk ngemih. Mulanya kadang ibu-ibu kita itu ngemih karo turu saking ngantuke. Anak toh kemudian karena kaget bayinya dilempar karena dianggap kucing. Misalnya kan. Artinya kan betapa ibu-ibu itu luar biasa. Sehingga kita sebagai anak harus ngerti betapa ibu kita itu harus melekan. Dulu kita masih ingat ketika Mas Adik baru lahir. Itu dia tiap malam jam 9 malam dia bangun. Minta digendong, dan gendong nggak bisa dia kalau kita gendong sambil duduk. Dia harus berdiri. Itu sampai subuh. Itu selama 40 hari. Kayak gitunya. Jadi orang tua coba. Kalau Anda kemudian harus sendirian di jauh orang tua, nggak ono sing ganteni. Itu luar biasa bagi seorang ibu. Karena itu kalau nanti yang di rumah yang jadi suami harus tahu betapa istri itu harus setiap jam bangun untuk ngemii. Nah, kalau salah satu Allah yarham Gus Dur yang ceritanya Bu Nur ya. Salah satu hebatnya Gus Dur adalah ketika anak-anak beliau kecil, itu setiap anaknya bangun, itu Gus Dur yang gendong, yang mapakno untuk dimii, yang mengembalikan lagi di tempat tidurnya. Itulah suami yang luar biasa. Maksudnya begitu. Karena itu nyari suami, salah satu interviewnya itu. Misalnya, nanti kalau dua anak gimana? Mungkin bisa di interview sejak awal ya. Salah satu pertanyaan untuk calon suami. Dan itu sering kemudian karena capek, kemudian nggak sabaran masih muda, kemudian ribet suami istri kan kadang persoalan itu toh, karena nggak sadar tentang kesabaran. Wakadzalika alwalidu, begitu juga ayahnya. Yuhibbuhu mencintai sapa walid hu ing anak biqalbi kelan hatine. Hatta innahu iku yastahidu, berusaha juhdan, dengan usaha keras balighon, yang sampai fi tahsili mataimihi, ing dalam menghasilkan makanane anak, wa masyaribihi lan minume anak, wa malabisihi lan pakaiane anak, wa yakfihi
lan mencukupi sapa orang tua, sapa ayah jami'amu natihi yang seluruh kebutuhannya anak. Karena itu kan muncul, Anda pernah baca, ayah kita itu memang tidak menyusui kita, tapi air susu yang mengalir di tubuh kita itu adalah hasil jerih payah ayah kita. Ayah kita kan bermain di belakang layar, tidak langsung lah, ibu ngemii, ibu nyewoi, tapi susu yang dibelikan oleh ibu, pakaian yang dibelikan oleh ibu, semua kan dari jerih payah ayah kita. Sehingga walaupun ayah kita nggak ngemii, tapi darah apapun yang ada di dalam tubuh kita adalah hasil kerja keras beliau. Fala muda, fala buddha mongko mesti lau kedue ayah opo kedue man opo ayah barrohuma yang telah berbuat baik pada tidak hanya ibu tapi juga ayah. Wayamna'a lan mencegah anzajriha saking menyakiti kedua orang tua. Wayahfidho lan menjaga merendahkan janahahu ing sayapnya anak lahuma untuk orang tua. Jangan pernah menyombongkan diri di hadapan orang tua. Karena itu tadi yang saya sampaikan, Anda boleh jadi pejabat, Anda boleh jadi apapun, itu di kantor dan itu di luaran. Kalau di depan orang tua kita bukan siapapun. Kita hanya anak aja. Dan biasanya bayangan orang tua, ingatan orang tua, memori orang tua, itu yang dikenal itu masa kecil kita. Kalau pengalaman dulu kita protes, kita sering, ibu ini kenapa kok menganggap kita anak kecil? Kita kemudian baru sadar setelah kita punya anak. Yang kita ingat dari Mas Sadik, yang kita ingat dari Kak Safa, yang kita ingat, mulai kadang ayah, Ustadz tuh sering ngomongi Kak Asai, ini anaknya ayah ini kapan toh digendongi, kok saiki wis gede. Karena yang kita ingat itu bukan besarnya sekarang, tapi yang kita ingat sebagai orang tua itu adalah masa kecil dia. Sehingga kita menganggap kita itu yo anak-anak kecil beliau. Itu yang sering kita lupa. Karena itu kadang orang tua itu merasa terlalu protek pada kita, karena pikiran beliau melihat kita itu masih baby, bukan mahasiswa yang semester akhir. Kita merasa udah besar, pada bayangan orang tua terhadap kita itu anak-anak kemarin. Wayahfil lahuma, karena itu wayahfidul janahahuma sukron lahuma. Wa iyaka lan jogo sapa sira wal ukuka ing perilaku yang menyakiti orang tua. Fa inna hadza krana ukuk menyakiti orang tua, huwa iku al khusranu, yaitu penyesalan, kerugian al-mubinu yang jelas. Hati-hatilah kita sebagai anak, jangan sampai kemudian membuat orang tua kita itu sakit hati atau tidak enak pada kita. Karena itu adalah al-khusranul mubin, yaitu kerugian yang sangat jelas di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Baik, semoga bisa kita ingat, kita walaupun kita semua belum orang tua, tapi yang pasti kita semua adalah anak. Dan salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang anak adalah, satu, kata-kata kita dijaga, jangan pernah keluar kata-kata yang bisa menyakiti orang tua. Itu satu. Yang kedua, jaga sikap kita di hadapan orang tua. Siapapun kita bukan siapa-siapa. Di hadapan orang tua kita hanya anak. Yang ketiga, jangan lupa mendoakan orang tua. 3 itu yang diajarkan di dalam ayat tadi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.